Aku diseret keluar dari kantor suamiku oleh mertuaku. Mereka tidak tahu, seluruh perusahaan itu dan semua isinya adalah milikku. Yuk absen dulu dengan subscribe, like, dan komen di bawah sebelum kita masuk ke ceritanya. Pukul 6 pagi, dapur di apartemen sederhana itu sudah menjadi panggung pertunjukan tunggal bagi Alena. Gerakannya teratur seperti jarum jam, sebuah efisiensi tanpa celah yang ia terapkan dalam setiap aspek kehidupannya, atau lebih tepatnya, kehidupan yang sedang ia perankan ini. Nasi goreng terhidang di atas piring porselen putih, dihias dengan irisan tomat dan telur mata sapi yang dimasak setengah matang, persis seperti yang disukai Bram, suaminya. Alena meletakkan piring itu di meja makan minimalis, di samping segelas jus jeruk segar dan secangkir kopi hitam panas. Semuanya sempurna, semuanya terkendali. Bram keluar dari kamar tidur, sudah rapi dalam balutan kemeja biru laut yang disetrika licin oleh Alena semalam. Ia mengecup pipi Alena sekilas, sebuah gestur yang lebih terasa seperti rutinitas ketimbang afeksi. "Pagi, sayang, wangi sekali," ucapnya sambil melonggarkan dasi yang baru saja ia pasang. Matanya langsung tertuju pada ponsel yang tergeletak di meja, seolah dunia di luar layar kaca itu hanyalah selingan. "Pagi, Mas, dimakan dulu, nanti keburu dingin," jawab Alena lembut, menarik kursi untuknya. Suasana tenang itu pecah saat pintu kamar sebelah terbuka. Ibu Wati, mertuanya, muncul dengan daster batik dan wajah yang selalu tampak masam setiap kali menatap Alena. Ia duduk di kursi utama meja makan tanpa diundang. Matanya langsung menelisik hidangan dengan tatapan menghakimi. "Nasi goreng lagi?" desisnya, nadanya tajam. "Bram, kamu itu seorang direktur. Sarapanmu seharusnya oatmeal dengan buah-buahan impor, atau paling tidak roti gandum dengan alpukat. Makanan seperti ini terlalu kampungan." Udara di ruangan itu seolah mengental. Alena hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sudah ia latih ribuan kali untuk menyembunyikan respon sejatinya. "Ini kesukaan Mas Bram, Bu. Sekali-sekali tidak apa-apa." "Justru karena kesukaan dia, kamu harusnya bisa memberikan yang lebih berkelas," balas Ibu Wati, kini mengambil sepotong mentimun dari piring Bram tanpa izin. "Bagaimana citra anakku nanti kalau rekan-rekannya tahu sarapannya hanya nasi goreng?" Bram tampak sedikit tidak nyaman. "Sudahlah, Bu, nasi goreng buatan Alena ini enak, kok." Namun, ia tidak membela Alena sepenuhnya. Tidak pernah. Ia lebih memilih meredakan potensi konflik dengan ibunya daripada menegakkan martabat istrinya. Bagi Bram, kedamaian pagi lebih penting daripada perasaan Alena. Alena melanjutkan makannya dalam diam. Setiap kunyahan terasa hambar. Ia sudah terbiasa. Hinaan verbal, sindiran tajam, dan tatapan merendahkan dari Ibu Wati adalah bagian dari paket pernikahan yang ia jalani selama 2 tahun terakhir. Ia menerimanya sebagai bagian dari ujian yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Setelah Bram dan ibunya selesai, Alena membereskan meja. Saat ia mencuci piring di wastafel, ia menatap pantulan wajahnya di keran air yang berkilau. Wajah seorang wanita sederhana berusia 28 tahun, dengan rambut diikat ekor kuda dan tanpa riasan. Wajah seorang istri yang patuh, topeng yang sempurna. Ia menghela napas panjang, membasuh sisa sabun dan sisa hinaan pagi itu, lalu mengeringkan tangannya. Panggung untuk hari ini telah selesai, tetapi pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Setelah Bram berangkat kerja dan Ibu Wati sibuk dengan serial televisi favoritnya di ruang tengah, Alena masuk ke dalam satu-satunya ruangan yang menjadi teritorium pribadinya, sebuah kamar kerja kecil yang ia sebut gudang. Di dalamnya, di antara tumpukan buku-buku lama, berdiri sebuah laptop dengan sistem keamanan biometrik paling canggih. Dengan pemindaian retina, layar laptop itu menyala, menampilkan bukan wallpaper bunga atau foto pernikahan, melainkan dashboard analitik data yang kompleks dari sebuah entitas bisnis raksasa, Wijoyo Corporation. Sebuah jendela panggilan video muncul. Wajah tenang dan berwibawa dari Pak Tirtayasa, seorang pria berusia akhir 50-an, memenuhi layar. Beliau bukan sekadar pengacara. Beliau adalah eksekutor wasiat, dewan pengawas,
dan orang kepercayaan utama dari almarhum Suryo Wijoyo, ayah Alena. "Selamat pagi, Nona Alena," sapanya dengan hormat. "Pagi, Pak Tirta. Tolong tampilkan dokumen WCPN 01, perintah Alena." Nadanya berubah total. Lembut dan patuh menghilang, digantikan oleh ketegasan seorang pemimpin. Di layar, muncul dokumen legal yang padat. Judulnya, Perjanjian Pranikah, Bramantio Adiwangsa Alena Kirania Wijoyo. "Semua masih sesuai rencana, Nona," lapor Pak Tirtayasa. "Sesuai klausa 3A, seluruh aset yang berasal dari warisan cipta kencana, termasuk seluruh saham Wijoyo Corporation dan anak perusahaannya, adalah harta bawaan yang terpisah sepenuhnya dan tidak akan pernah menjadi harta bersama." Alena mengangguk. Bram tahu ia menandatangani perjanjian pranikah. Pak Tirtayasa telah membingkainya sebagai prosedur standar dari keluarga berada untuk melindungi aset keluarga yang tidak seberapa. Bram, yang silau dengan kesempatan untuk menikahi wanita dari keluarga yang ia anggap cukup terpandang meski tidak super kaya, menyetujuinya tanpa banyak bertanya. Ia tidak pernah tahu bahwa aset keluarga itu bernilai triliunan rupiah, mencakup gedung-gedung pencakar langit, perusahaan teknologi, perkebunan, dan jaringan perhotelan. "Bagaimana dengan observasi terhadap Direktur Bramantio?" tanya Alena. "Kinerjanya cukup, Nona. Tidak istimewa, tapi tidak buruk. Banyak mengandalkan timnya. Ambisinya besar, tapi seringkali tidak diimbangi dengan eksekusi yang orisinal." Alena terdiam sejenak. Ingatannya melayang pada ayahnya. Suryo Wijoyo, seorang titan bisnis yang membangun kerajaannya dari nol, pernah mengalami kejatuhan hebat sebelum bangkit kembali. Di saat-saat terpuruknya, Alena melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pria-pria yang dulu menjilat kaki ayahnya berbalik mencemooh. Ia melihat bagaimana cinta dan kesetiaan dari lingkar terdekatnya menguap begitu saja saat pundi-pundi uang menipis. Trauma itu membekas begitu dalam. "Aku hanya ingin memastikan aku membangun hidupku dengan orang yang mencintai Alena, bukan Alena Wijoyo," gumam Alena, lebih pada dirinya sendiri. "Ayah ingin aku menemukan itu." Pak Tirtayasa menghela napas di seberang layar. "Nona, saya mengerti niat mulia Anda, tapi sudah 2 tahun. Penghinaan yang Nona terima setiap hari dari ibunya. Apakah ini sepadan? Setiap data butuh waktu untuk divalidasi. Pak Tirta, anggap saja ini periode uji coba terlama dalam hidupku," jawab Alena, seulas senyum pahit terukir di bibirnya. "Terima kasih laporannya. Kita bicara lagi besok." Ia menutup laptop itu. Seketika, CEO Wijoyo Corporation menghilang. Yang tersisa hanyalah Alena, istri dari Bram, menantu dari Ibu Wati, yang melangkah keluar dari gudang untuk kembali mengenakan topengnya. Malam itu, Bram pulang dengan wajah kusut. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa dan melonggarkan dasinya dengan kasar. Ia mondar-mandir di ruang tengah. Gumamannya penuh frustrasi. "Ada apa, Mas?" tanya Alena lembut, membawakannya segelas air putih. "Presentasi besar besok pagi di depan Dewan Komisaris. Proyek integrasi logistik. Aku buntu, Alena. Buntu total. Semua ideku terasa basi, tidak ada yang terobosan," keluhnya, mengusap wajahnya dengan kasar. Ambisinya yang membara kini terancam oleh tembok buntu kreativitasnya sendiri. Alena duduk di hadapannya, mendengarkan dengan saksama saat Bram menjelaskan detail teknis dan tujuan dari proyek tersebut. Selama 10 menit, Alena hanya diam, matanya menatap kosong ke meja kopi. Lalu, seolah sebuah bohlam menyala di kepalanya, ia mengambil pulpen dan selembar kertas serbet. "Bagaimana kalau begini?" ucapnya. Tangannya mulai menari di atas serbet itu, menggambar diagram alur yang kompleks namun elegan. "Jangan hanya mengintegrasikan sistem yang sudah ada. Itu pemikiran lama. Kita bangun platform prediktif baru. Gunakan AI untuk menganalisis pola pengiriman, cuaca, kondisi lalu lintas real time, bahkan sentimen pasar dari berita. Sistem tidak hanya melacak,
tapi juga merekomendasikan rute dan moda transportasi paling efisien sebelum barang itu bahkan dikirim. Ini bukan lagi tentang manajemen logistik, tapi optimalisasi logistik proaktif. Bram menatap kertas serbet itu. Matanya membelalak. Konsep itu brilian. Sederhana dalam penjelasannya, namun revolusioner dalam aplikasinya. Itu adalah jenis pemikiran out of the box yang dicari oleh Dewan Komisaris. Ini luar biasa, Alena. Bisiknya, hampir tidak percaya. Kenapa aku tidak terpikirkan ini? Alena hanya tersenyum. Kamu hanya terlalu lelah. Mas, idemu sudah bagus. Aku hanya menambahkan sedikit bumbu. Malam itu, Bram bekerja hingga larut, mengubah sketsa di kertas serbet itu menjadi slide presentasi yang mengilap. Alena menemaninya, membuatkan kopi dan memastikan semua data pendukung yang Bram minta tersedia. Keesokan siangnya, ponsel Alena berdering. Nama Bram muncul di layar. Alena, sukses! Sukses besar! Suara Bram terdengar euforia di ujung telepon. Dewan Komisaris terpukau. Mereka bilang ini adalah visi masa depan perusahaan. Mereka menyetujui anggaran penuh untuk proyek ini. Hati Alena menghangat. Syukurlah, Mas. Aku ikut senang. Mereka semua memujiku. Kata Pak Hartono, salah satu komisaris. Aku punya talenta langka. Lanjut Bram, egonya membengkak. Ini akan jadi lompatan besar untuk karierku. Terima kasih ya, sayang. Sudah menemaniku semalam. Ide-ide kita benar-benar berjalan baik. Kata, kita. Itu diucapkan dengan cepat, hampir sebagai pemanis, sebelum ia kembali fokus pada aku. Alena merasakan sengatan kecil yang sudah familiar di hatinya. Rasa bangga atas keberhasilan idenya bercampur dengan kepahitan karena kontribusinya direduksi menjadi sekadar dukungan seorang istri. Ia tahu ini akan terjadi. Ini adalah data lain yang masuk ke dalam arsip mentalnya. Bram adalah seorang oportunis. Ia akan mengambil setiap keuntungan yang bisa ia raih, bahkan dari istrinya sendiri. Sama-sama, Mas. Selamat, ya. Ucapnya, suaranya tetap terdengar tulus. Topengnya masih terpasang dengan sempurna. Beberapa hari kemudian, Alena harus pergi ke kantor Bram. Sebuah dokumen tender penting tertinggal, dan kurir tidak bisa diandalkan untuk sesuatu yang sepenting ini. Dengan mengenakan blus sederhana berwarna krem dan celana panjang katun, ia melangkah masuk ke lobi Nusantara Tower, gedung pencakar langit milik Wijoyo Corporation tempat perusahaan Bram menyewa 3 lantai. Lobi itu adalah sebuah katedral modern dari marmer, kaca, dan baja. Orang-orang berlalu lalang dalam setelan mahal. Derap sepatu mereka menggema di lantai yang mengilap. Alena merasa seperti berada di dunianya sendiri. Namun ia harus berperan sebagai orang asing. Saat sedang menunggu lift, sebuah suara yang manis namun berbisa memanggil nama suaminya. Bram, kebetulan sekali. Alena menoleh. Di sana, Ibu Wati sedang berbicara dengan seorang wanita muda yang sangat anggun dan seorang pria parubaya yang tampak berpengaruh. Wanita muda itu, yang Alena tebak bernama Clarissa, mengenakan gaun dari desainer ternama yang harganya mungkin setara dengan biaya sewa apartemen Alena selama setahun. Ibu Wati melihat Alena. Ekspresinya tidak berubah, tetapi matanya menyiratkan kekesalan. Ia justru menarik lengan Clarissa lebih dekat. Clarissa, kenalkan ini Alena, istri Bram. Kata Ibu Wati. Kata istri diucapkan dengan penekanan aneh. Lalu, ia berpaling pada Alena. Alena, ini Clarissa, putri Pak Dirjen Perdagangan. Lihat, pintar, cantik, keluarganya terpandang, punya bibit, bebet, bobot yang jelas. Hinaan itu begitu telanjang, dibungkus dalam formalitas palsu. Ibu Wati secara terang-terangan membandingkan Alena dengan Clarissa, menempatkannya di posisi yang lebih rendah di depan umum. Clarissa tersenyum sopan namun canggung. Jelas merasa tidak nyaman. Ayahnya hanya mengangguk singkat pada Alena. Alena mempertahankan senyumnya yang tenang. Senang bertemu dengan Anda, Mbak Clarissa, Bapak. Ia mengangguk dengan sopan,
Sama sekali tidak menunjukkan bahwa hatinya terasa seperti diremas. Di dalam benaknya, ia tidak merasakan sakit, melainkan sebuah analisis dingin, taktik, isolasi dan penghinaan publik. Motif, menunjukkan status superior dan menekan target secara psikologis. Beberapa karyawan yang lewat melirik ke arah mereka, berbisik-bisik. Mereka melihat istri direktur mereka yang berpenampilan sederhana diperlakukan seperti itu oleh ibu mertuanya sendiri. Adegan itu menjadi gosip instan di kantor. Pintu lift terbuka. "Saya permisi dulu, Bu, Mas." Pamit Alena pada Bram yang sejak tadi hanya diam di samping ibunya. Wajahnya memerah karena malu sekaligus serba salah. Saat Alena melangkah masuk ke dalam lift, ia bisa merasakan tatapan para karyawan di lobi mengikutinya. Ia menekan tombol lantai 25, lantai eksekutif tempat ruangan Bram berada. Ia tidak akan mundur hanya karena manuver murahan mertuanya. Dokumen ini penting, dan yang lebih penting lagi, ia tidak akan membiarkan wanita itu berpikir bahwa ia telah menang. Pintu apartemen tertutup di belakang Alena dengan bunyi klik yang pelan, namun terasa memekakan di dalam keheningan yang tiba-tiba menyergapnya. Udara di dalam ruangan terasa hangat dan familiar. Berbau sisa parfum ruangan aroma vanila yang ia semprotkan pagi tadi. Kontras yang menyakitkan dengan dinginnya lobi marmer dan tatapan-tatapan tajam yang baru saja ia tinggalkan. Tapi Alena tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak lagi ia butuhkan. Sebuah respons emosional yang dimiliki oleh Alena yang dulu. Alena yang sedang memainkan peran. Kini, peran itu telah terkoyak. Dan yang tersisa adalah inti dirinya yang sesungguhnya. Ia tidak membanting tasnya atau merosot ke sofa dalam keputusasaan. Sebaliknya, ia berjalan dengan langkah mantap ke jendela besar di ruang tengah. Jendela yang menghadap ke hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Ia meletakkan map berisi dokumen yang sudah lecek itu di atas meja dengan presisi. Pandangannya menembus kaca, melewati gedung-gedung di seberang, menuju ke cakrawala di mana puncak Nusantara Tower, gedungnya, menusuk langit kelabu. Di sanalah ia dipermalukan. Di sanalah martabatnya diinjak-injak oleh wanita yang ia biaya hidupnya dan pria yang ia tiduri setiap malam. Penghinaan itu tidak terasa seperti luka yang perih. Ia merasakannya sebagai sebuah data final. Kesimpulan akhir dari sebuah eksperimen panjang yang gagal total. 2 tahun ia berinvestasi, berharap menemukan ketulusan di balik fasad kesederhanaan. Hasilnya adalah nol besar. Sebuah kerugian investasi emosional yang harus segera di-cut loss. Perlahan, postur tubuhnya berubah. Pundaknya yang biasanya sedikit membungkuk untuk memberi kesan submisif, kini tegap dan lurus. Dagu yang sering ia tundukkan, kini terangkat. Matanya yang biasa menatap lembut, kini memancarkan kilau dingin dan tajam laksana obsidian. Topeng, istri Bram, luruh tanpa bekas. Dan di tempatnya berdiri Alena Kirania Wijoyo, pewaris tunggal Wijoyo Corporation, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya direndahkan. Ia mengeluarkan ponsel amannya, membuka kontak Pak Tirtayasa, dan mengetik pesan yang telah ia putuskan di dalam lift tadi. Aktifkan protokol bara. Permainan ini selesai. Pesan terkirim. Dalam hitungan detik, sebuah balasan muncul. Siap laksanakan, Nona Alena. Mesin telah dinyalakan. Protokol bara. Sebuah nama yang ia dan Pak Tirtayasa rancang bertahun-tahun lalu sebagai skenario kontingensi terburuk. Bara adalah api yang tersembunyi, yang diam-diam menyala di bawah tumpukan abu. Ia tidak meledak, tapi membakar perlahan, menghanguskan semuanya dari akar hingga tak ada yang tersisa. Ini bukan tentang balas dendam yang meledak-ledak. Ini tentang dekonstruksi yang dingin, sistematis, dan tak terhindarkan. Dan Alena, kini adalah orang yang akan mengipasi bara itu menjadi lautan api. Kurang dari 1 jam kemudian, Alena sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah taksi online tanpa aplikasi menurunkannya di depan sebuah gedung apartemen butik yang tampak biasa di kawasan Kuningan. Ia naik menggunakan lift pribadi ke lantai paling atas. Sebuah penthouse yang tidak terdaftar atas namanya maupun perusahaan cangkang manapun. Ini adalah salah satu cafe house miliknya. Interiornya mengejutkan. Dindingnya dilapisi peredam suara,
dan sebagian besar ruangan diisi oleh deretan monitor, server, dan perangkat komunikasi canggih. Ini adalah pusat komando pribadinya. Di sana, 3 orang telah menunggunya. Pertama adalah Pak Tirtayasa, dengan setelan abu-abu tuanya yang sempurna. Wajahnya tenang namun matanya menyiratkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Di sebelahnya duduk Ibu Rina Hartono, Direktur Keuangan Wijoyo Corporation yang sebenarnya. Seorang wanita berusia akhir 40-an dengan potongan rambut bob yang tajam dan kacamata berbingkai tegas. Ia adalah akuntan forensik terbaik di negeri ini dan telah mengabdi pada keluarga Wijoyo sejak Alena masih remaja. Yang terakhir adalah seorang pemuda bernama Arya. Jenius IT berusia 25 tahun yang direkrut Alena langsung dari sebuah kompetisi peretas etis. Dengan kaos oblong dan rambut acak-acakan, Arya adalah penjaga gerbang digital seluruh kerajaan Alena. Alena meletakkan tasnya dan langsung ke pokok permasalahan. Tidak ada basa-basi. "Selamat sore. Terima kasih sudah datang secepat ini," ucapnya. Suaranya jernih dan berwibawa. "Seperti yang sudah saya informasikan secara singkat, telah terjadi sebuah insiden." Ia menceritakan kejadian di lobi dan koridor kantor dengan detail yang klinis, tanpa emosi. Ia tidak menggambarkannya sebagai sebuah penghinaan pribadi, melainkan sebagai sebuah tindakan agresi yang dilakukan oleh pihak eksternal terafiliasi, Ibu Wati, terhadap representasi pemilik modal, dirinya, yang disaksikan dan dibiarkan oleh seorang direktur perusahaan, Bramantio Adiwangsa. Wajah Ibu Rina mengeras. Rahangnya menegang karena marah. Arya mengepalkan tangannya di bawah meja. Pak Tirtayasa tetap tenang. Namun Alena bisa melihat kilat kemarahan di matanya yang bijak. "Ini tidak bisa ditolerir, Nona Alena," desis Ibu Rina. "Ini bukan hanya penghinaan pribadi. Ini adalah risiko reputasi bagi perusahaan jika seorang direktur menunjukkan karakter selemah itu." "Tepat," sahut Alena. "Oleh karena itu, protokol bara diaktifkan. Saya ingin laporan penuh dalam 24 jam. Arya, saya mau kamu menarik semua data log dari seluruh fasilitas perusahaan yang digunakan oleh Bramantio Adiwangsa dan akun tambahan atas nama Wati Subianto selama 2 tahun terakhir. Jejak digital, akses kartu, log GPS kendaraan dinas, laporan pengeluaran, semuanya. Lakukan secara senyap. Dia tidak boleh tahu kita sedang mengawasinya." Arya mengangguk. "Sudah berjalan sejak Nona mengirim pesan tadi. Saya akan punya polanya dalam beberapa jam." "Rina," lanjut Alena, beralih pada CFO-nya. "Setelah data dari Arya masuk, saya mau kamu lakukan audit forensik. Cari setiap sen yang diselewengkan, setiap klaim palsu, setiap penyalahgunaan aset. Buat laporannya, kuantifikasi kerugiannya." "Dengan senang hati," jawab Ibu Rina. Matanya berkilat. "Pak Tirta." Alena menatap orang kepercayaannya. "Setelah laporan finansial siap, siapkan dasar hukum untuk pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran berat dan tuntutan ganti rugi. Selain itu, saya mau Bapak menyewa investigator swasta terbaik. Selidiki kehidupan pribadi Wati Subianto. Saya tahu gaya hidupnya jauh di atas tunjangan yang diberikan Bram. Cari tahu dari mana uangnya berasal. Saya ingin tahu setiap utangnya, setiap kebohongannya." Pak Tirtayasa mengangguk. "Akan saya laksanakan segera." Alena berdiri, menatap timnya satu persatu. "Rencana kita ada 4 fase. Fase 1, pengumpulan data dan bukti. Fase 2, pembatasan aset secara bertahap. Fase 3, dekonstruksi profesional dan sosial. Fase 4, eksekusi legal. Kita sekarang di fase 1. Bekerjalah dengan cepat dan rapi. Tidak boleh ada kesalahan. Tidak ada lagi keraguan di ruangan itu. Yang ada hanyalah fokus dan loyalitas. Mesin perang itu telah dinyalakan, dan mereka semua adalah operatornya, yang bekerja di bawah komando seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Di pusat komando, Arya duduk di depan 6 monitor yang menampilkan barisan kode dan data yang mengalir seperti air terjun digital. Dengan otoritas sebagai administrator super yang diberikan langsung oleh Alena, ia memiliki kunci ke setiap sudut digital Wijoyo Corporation dan anak-anak perusahaannya,
termasuk perusahaan tempat Bram bekerja. Ia tidak perlu meretas. Ia hanya perlu membuka pintu yang sudah menjadi haknya. Oke, mari kita lihat apa yang disembunyikan Tuan Direktur, gumam Arya pada dirinya sendiri. Pertama, ia membuka laporan pengeluaran Bram. Polanya langsung terlihat. Ada puluhan klaim, makan malam dengan klien, di restoran-restoran paling mahal di Jakarta. Namun selalu dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu malam. Saat Arya melakukan cross-reference dengan jadwal resmi Bram, tidak ada satupun pertemuan klien yang tercatat pada tanggal-tanggal tersebut. Sebagian besar tagihan juga menyertakan menu-menu mahal seperti wine dan sampanye, yang jelas melanggar kebijakan perusahaan tentang hiburan klien. Selanjutnya, GPS kendaraan dinas. Sebuah sedan mewah Eropa yang seharusnya digunakan untuk keperluan kerja. Log GPS menunjukkan pola yang berbeda. Hampir setiap akhir pekan, mobil itu melakukan perjalanan jauh ke sebuah resor golf mewah di puncak, menempuh ratusan kilometer. Biaya bensin dan tol semuanya diklaim sebagai perjalanan dinas dalam kota. Lalu, data dari kartu kredit tambahan yang dipegang Ibu Wati. Ini adalah tambang emas penyalahgunaan. Tagihan dari butik-butik desainer di Plaza Indonesia, puluhan juta rupiah setiap bulan, dikategorikan sebagai pembelian souvenir untuk mitra bisnis. Tagihan dari klinik kecantikan dan spa bintang 5 senilai belasan juta, diklaim sebagai biaya kesehatan dan kesejahteraan staf. Semuanya disetujui oleh Bram. Luar biasa, Arya menggelengkan kepalanya. Campuran antara kagum pada keberanian mereka dan jijik. Mereka bahkan tidak berusaha menutupinya dengan rapi. Mereka pikir tidak akan ada yang pernah memeriksa. Arya mengkompilasi semuanya ke dalam sebuah folder terenkripsi, tangkapan layar dari laporan pengeluaran, data GPS yang divisualisasikan dalam peta, salinan tagihan kartu kredit, dan perbandingan dengan kebijakan internal perusahaan yang mereka langgar. Setiap pelanggaran diberi catatan kaki dan potensi pasal hukum yang relevan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, ia telah membangun sebuah kasus digital yang tak terbantahkan. Sebuah gambaran utuh tentang bagaimana Bram dan ibunya telah menggerogoti perusahaan seperti parasit, menggunakan fasilitas yang diberikan dari kerajaan Alena untuk mendanai gaya hidup penuh kepalsuan mereka. Ia mengirim folder itu ke Ibu Rina dan Pak Tirtayasa. Audit senyap telah selesai. Mereka sekarang memiliki amunisi. Banyak sekali amunisi. Dan Bram serta ibunya, yang satu sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, yang satu sedang menonton televisi, sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh kehidupan mereka yang nyaman baru saja ditelanjangi hingga ke tulang. Sementara Arya dan Rina menguliti data korporat, Pak Tirtayasa bergerak di dunia nyata. Ia menghubungi seorang investigator swasta bernama Haris, mantan jurnalis investigasi dengan reputasi mampu menemukan jarum di tumpukan jerami. Saya ingin Anda menyelidiki seorang wanita bernama Wati Subianto, kata Pak Tirtayasa di sebuah kedai kopi yang sepi. Fokus pada arus kas pribadinya. Gaya hidupnya tidak sesuai dengan sumber pendapatan yang terlihat. Cari tahu dari mana selisihnya berasal. Haris, seorang pria kurus dengan mata yang selalu waspada, hanya mengangguk dan menerima sebuah amplop berisi data awal dan bayaran muka. 2 hari kemudian, Haris memberikan laporannya. Laporannya lebih mengejutkan dari yang diperkirakan. Ibu Wati adalah anggota aktif dari beberapa kelompok sosialita kelas atas. Salah satunya adalah sebuah grup eksklusif bernama Arisan Glamour. Dari luar, ini tampak seperti pertemuan bulanan biasa di mana para wanita kaya memamerkan tas Hermes terbaru mereka. Namun, Haris menemukan bahwa di balik layar, Arisan Glamour adalah fasad dari sebuah praktik lintah darat kelas kakap. Kepala arisan itu adalah seorang janda kaya bernama Sofia Lestari, yang dijuluki Sofia si ular di lingkarannya. Sofia memberikan pinjaman pribadi dengan bunga sangat tinggi kepada anggota lain yang sedang kesulitan menjaga penampilan. Ini adalah utang gengsi. Para peminjam terlalu malu untuk mengakui mereka punya masalah keuangan. Jadi mereka terjerat dalam lingkaran setan Sofia. Dan Ibu Wati adalah salah satu klien terbesarnya. Haris berhasil mendapatkan bukti, sebuah salinan surat perjanjian utang yang ditandatangani Ibu Wati, difoto secara diam-diam oleh salah satu teman
Arisannya yang ternyata adalah informan Haris. Ibu Wati meminjam total hampir 1 miliar rupiah dari Sofia dalam setahun terakhir untuk menutupi gaya hidupnya, membeli mobil untuk dipamerkan, yang kemudian ia klaim sebagai pemberian Bram, dan mendanai perjalanan mewahnya. Bunga pinjaman itu mencekik, dan ia sudah mulai telat membayar cicilan bulanannya. Ini dia, gumam Pak Tirtayasa saat membaca laporan itu. Ini adalah Achilles, heel-nya. Aib ini sempurna. Ini bukan hanya soal utang, tapi soal kebohongan. Seluruh persona Ibu Wati sebagai wanita kaya dan terhormat dibangun di atas fondasi utang pada rentenir. Jika ini terbongkar, seluruh dunia sosialitanya akan runtuh. Ia akan menjadi bahan tertawaan, dikucilkan oleh orang-orang yang selama ini coba ia buat terkesan. Pak Tirtayasa segera meneruskan temuan ini ke dalam folder protokol bara. Amunisi mereka kini tidak hanya bersifat korporat, tapi juga sangat pribadi dan menghancurkan secara sosial. Di pusat komando, Alena, Rina, dan Arya berkumpul melalui panggilan video terenkripsi. Laporan dari Haris terpampang di layar utama. Kita sudah punya semua yang kita butuhkan untuk fase 1, kata Alena, suaranya tenang. Bukti finansial kuat, aib sosialnya juga sudah di tangan. Waktunya masuk ke fase 2, pembatasan aset. Ibu Rina tersenyum tipis. Saya sudah menyiapkan daftarnya. Kita tidak akan memblokir gajinya atau kartu kredit utama untuk operasional. Itu akan terlalu kentara dan memberinya alasan untuk waspada. Kita akan memotong lemaknya terlebih dahulu. Tepat, sahut Alena. Kita ingin dia merasa frustrasi dan bingung, bukan terancam. Kita ingin dia menyalahkan birokrasi internal, bukan menduga adanya serangan terkoordinasi. Arya, kamu siap? Arya menyeringai dari balik layarnya. Siap, Komandan. Atas nama Ibu Rina sebagai CFO, terapkan penandaan, peninjauan kebijakan kepatuhan internal pada akun pengeluaran Direktur Bramantio Adiwangsa. Perintah Rina. Penandaan ini akan secara otomatis menolak semua transaksi yang masuk dalam kategori hiburan, perjalanan non-esensial, hadiah dan souvenir, dan pengeluaran lain-lain. Biarkan kategori operasional harian dan transportasi dalam kota tetap aktif. Melaksanakan, kata Arya. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Beberapa baris kode dimasukkan. Sebuah perintah dieksekusi. Di suatu tempat di dalam server raksasa perusahaan, sebuah saklar digital tak terlihat telah diputar. Prosesnya tidak lebih dari 10 detik. Di belahan kota yang lain, di sebuah padang golf yang hijau dan terawat, Bram baru saja menyelesaikan permainan 18 lubang dengan seorang calon mitra bisnis. Ia merasa sangat percaya diri. Ia mengeluarkan kartu kredit perusahaan berwarna hitam lega miliknya untuk membayar paket permainan dan makan siang. Kasir menggesek kartu itu. Klik. 2 kali. Mohon maaf, Pak, kata kasir itu dengan gugup. Transaksinya ditolak. Bram mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Kasir itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Ditolak. Pak, keterangannya, transaksi tidak sesuai kebijakan. Wajah Bram memerah karena malu di depan tamunya. Kebijakan apa? Saya direktur di sini. Hardiknya. Terpaksa, ia mengeluarkan kartu pribadinya dengan perasaan kesal. Sambil berjalan ke mobil, ia menelepon sekretarisnya. Santi, cek ke bagian keuangan sekarang juga. Kenapa kartu kredit saya ditolak untuk pembayaran di klub golf? Ada yang salah dengan sistem mereka. Suruh orang-orang bodoh itu memperbaikinya. Ia menutup telepon dengan geram, sama sekali tidak menyadari bahwa perintah itu datang bukan dari orang bodoh di bagian keuangan. Perintah itu datang dari seorang wanita yang sedang duduk dengan tenang di sebuah apartemen rahasia, meminum teh chamomile, sambil menyaksikan langkah pertama dari kejatuhannya dimulai. Tembakan peringatan pertama telah dilepaskan, dan target bahkan tidak tahu bahwa perang telah dimulai. Malam itu adalah malam penggalangan dana tahunan yang diadakan oleh salah satu majalah gaya hidup paling prestisius. Bagi Ibu Wati,
Ini bukan tentang amal. Ini adalah panggung. Mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang harganya setara dengan gaji manajer junior selama 3 bulan, ia melenggang di antara kerumunan sosialita, menebar senyum palsu dan tawa yang dipaksakan. Matanya terus awas, mencari satu orang, Sofia, si ular, Lestari, rentenirnya. Ia harus menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia masih berada di puncak permainan. Puncak acara malam itu adalah lelang barang-barang mewah. Sebuah tas tangan edisi terbatas dari merek Prancis ternama menjadi incaran. Ibu Wati melihat Sofia menatap tas itu dengan penuh minat. Ini adalah kesempatannya. Dengan gerakan dramatis, ia mengangkat nomor lelangnya. 50 juta. Serunya, suaranya menggema. Beberapa kepala menoleh. Sofia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Ibu Wati memenangkan lelang itu. Kemenangan kecil yang terasa begitu besar untuk egonya yang rapuh. Dengan bangga, ia berjalan ke meja pembayaran untuk memberikan deposit. Ia menyodorkan kartu kredit tambahan dari perusahaan Bram. Kartu yang selalu menjadi andalannya. Petugas di meja itu menggeseknya. Lalu sekali lagi, "Mohon maaf, Ibu," ucapnya pelan. Kartunya ditolak. Senyum di wajah Ibu Wati membeku. "Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Mesin Anda pasti rusak." Petugas itu mencoba di mesin lain. Hasilnya sama. "Maaf, Bu." Ditolak. Keterangannya, pembatasan kebijakan. Darah serasa surut dari wajah Ibu Wati. Beberapa wanita di belakangnya mulai berbisik. Di sudut ruangan, ia bisa melihat Sofia memperhatikannya dengan geli. Ini adalah mimpi buruk terbesarnya. Dipermalukan di depan umum, di tengah-tengah lingkarannya. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Bram. "Bram, ada apa dengan kartu ini?" Ibu dipermalukan di depan semua orang. Pekiknya tertahan. Di ujung telepon, Bram terdengar sama frustrasinya. "Aku juga tidak tahu, Bu. Kartuku untuk hiburan juga diblokir sejak kemarin. Katanya ada audit kebijakan bodoh dari kantor pusat. Birokrasi sialan." "Tenang saja. Besok aku akan urus dan marahi mereka. Pakai kartumu sendiri dulu." Ibu Wati menutup telepon dengan perasaan hancur. Menggunakan kartunya sendiri bukanlah pilihan. Limitnya sudah habis untuk membayar bunga utang pada Sofia bulan lalu. Dengan menahan malu yang luar biasa, ia terpaksa membatalkan kemenangannya dalam lelang itu. Saat ia berjalan keluar dari ruangan, ia bisa merasakan tatapan menusuk dari puluhan pasang mata, terutama dari Sofia, yang senyumnya kini tampak seperti seringai kemenangan. Malam yang seharusnya menjadi panggung kejayaannya, berubah menjadi panggung kehancurannya. Jika insiden kartu kredit terasa seperti tamparan, apa yang datang 2 hari kemudian terasa seperti pukulan telak di ulu hati. Sebuah amplop resmi dengan logo sebuah bank swasta terkemuka tiba di apartemen mereka. Bukan surat penawaran atau promosi. Amplopnya tebal dan terasa berat. Bram membukanya dengan perasaan tidak enak. Ibu Wati mengawasinya dengan cemas dari sofa. Mata Bram melebar saat membaca baris pertama. Ini adalah surat pemberitahuan resmi mengenai fasilitas kredit pemilikan rumah, KPR, atas apartemen mewah yang mereka tempati di pusat kota. Apartemen yang sesungguhnya dimiliki oleh Alena, namun diatasnamakan perusahaan cangkang dan dijaminkan oleh perusahaan tempat Bram bekerja sebagai bagian dari paket fasilitas direksinya. Surat itu menyatakan, sehubungan dengan adanya audit internal dan peninjauan ulang kebijakan jaminan aset oleh pihak korporasi, dengan ini kami memberitahukan bahwa surat jaminan korporasi nomor CGS 2023-11109 atas nama Bapak Bramantio Adiwangsa akan ditinjau ulang dan berpotensi untuk ditarik kembali. Jantung Bram serasa berhenti berdetak. Bank mengundang Bapak untuk pertemuan mendesak minggu depan guna membahas alternatif agunan atau restrukturisasi pinjaman Anda. Ini bukan lagi soal gaya hidup. Ini soal tempat tinggal mereka. Sebuah jaminan korporasi tidak pernah ditinjau ulang tanpa alasan yang sangat serius. Ini adalah manuver tingkat tinggi. "Ada apa, Bram?" tanya Ibu Wati cemas, melihat wajah putranya yang pucat pasi.
Ban, mereka mau menarik jaminan perusahaan untuk apartemen ini. Bisik Bram, suaranya serak. Ini tidak masuk akal. Ini tidak mungkin terjadi kecuali ada seseorang di dewan direksi yang sengaja menargetkanku. Kecurigaannya langsung tertuju pada Hario, saingannya yang paling berat di jajaran direksi. Pasti Hario yang berada di balik ini, membisiki sesuatu pada dewan komisaris. Ibu Wati mulai panik. Apa maksudmu? Kita bisa diusir dari sini. Ia menatap sekeliling apartemen yang mewah itu, simbol status yang ia banggakan. Ini pasti gara-gara perempuan itu, serunya tiba-tiba, menunjuk ke arah dapur tempat Alena sedang dengan tenang menyiram tanaman. Sejak dia ada di sini, hidup kita jadi sial. Bram tidak menanggapi omelan ibunya. Pikirannya berpacu, mencoba menyusun strategi untuk melawan musuh yang ia pikir ia kenal. Ia tidak sadar, musuh yang sebenarnya sedang berdiri 5 meter darinya, memangkas daun kering dari sebuah tanaman hias, setenang seorang algojo yang sedang mengasah pedangnya. Kepanikan Bram belum mereda saat sebuah email masuk ke dalam inboxnya keesokan paginya. Email itu juga diterima oleh seluruh direktur, komisaris, dan pemegang saham terdaftar. Subjeknya membuat darahnya terasa membeku. Pemberitahuan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Ini adalah senjata nuklir dalam dunia korporat. Sebuah RUPSLB hanya diadakan jika ada sesuatu yang sangat mendesak dan krusial yang harus diputuskan. Bram membuka email itu dengan tangan gemetar. Isinya ditulis dalam bahasa korporat yang dingin dan formal. Namun setiap katanya terasa seperti paku yang menancap di peti matinya. Agenda rapat, evaluasi kinerja dan kepatuhan jajaran direksi. Kode untuk seseorang akan dipecat. Peninjauan ulang dan restrukturisasi kepemilikan aset strategis perusahaan. Kode untuk perubahan kekuasaan besar-besaran. Pengesahan kebijakan baru mengenai tata kelola perusahaan. Good corporate governance. Kode untuk aturan main akan diubah total. Rapat akan diadakan dalam waktu 2 minggu. Pemanggilan ini dilakukan atas permintaan dari pemegang saham pengendali yang mewakili 51% kepemilikan saham. 51%. Selama ini, Bram dan para direktur lain tahu bahwa ada satu entitas pemegang saham mayoritas yang pasif. Sebuah holding company misterius bernama Warisan Cipta Kencana yang tidak pernah ikut campur dalam operasional sehari-hari. Mereka menganggapnya sebagai investor tidur. Kini, raksasa itu telah terbangun. Ponsel Bram langsung bergetar. Panggilan dan pesan masuk dari direktur-direktur lain yang sama paniknya. Siapa di balik WCK? Apa yang sebenarnya terjadi? Bram mencoba menelepon beberapa sekutunya di Dewan Komisaris. Orang-orang yang biasanya ramah dan mendukungnya. Jawabannya sama, dingin dan mengelak. Saya tidak bisa berkomentar, Bram. Kita lihat saja nanti di rapat. Mereka tahu sesuatu. Mereka sudah memilih pihak, dan pihak itu bukan dirinya. Di cafe house-nya, Alena menatap pemberitahuan yang sama di layarnya, di samping Pak Tirtayasa. Ini akan memaksanya ke sudut. Nona, kata Pak Tirtayasa. Sudut adalah tempat di mana seekor tikus menjadi paling berbahaya. Jawab Alena. Matanya tak berkedip, tapi juga paling terekspos. Biarkan dia panik. Biarkan dia membuat kesalahan. Efek dari pengumuman RUPSLB terasa seketika di kantor. Atmosfer di lantai 25 yang biasanya penuh dengan obrolan dan canda, kini menjadi senyap dan penuh ketegangan. Bram merasakan perubahan itu secara langsung. Ia telah menjadi paria. Saat ia berjalan di koridor, percakapan langsung berhenti. Orang-orang menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel atau layar komputer mereka. Hario, rivalnya, melewatinya dengan anggukan singkat yang dingin, tanpa senyum sinis seperti biasanya. Bahkan itu lebih menakutkan. Undangan makan siangnya ditolak dengan berbagai alasan. Maaf, Bram, ada meeting mendadak. Lain kali saja. Ya, sedang banyak kerjaan. Sekretarisnya, Santi, yang dulu ia marahi, kini berinteraksi dengannya dengan profesionalisme yang kaku. Tidak ada lagi obrolan ringan, hanya jadwal dan tugas.
Bram merasa seperti hantu di kerajaannya sendiri. Ia mencoba mengumpulkan dukungan, mendekati beberapa manajer senior yang ia promosikan. "Kita harus bersatu," katanya pada salah satu manajer di ruangannya. "Ada manuver dari pemegang saham mayoritas. Mereka mau mengambil alih. Posisi kita semua terancam." Manajer itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Saya tidak tahu apa-apa soal itu, Pak. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya." Jawaban yang aman. Jawaban seorang pengecut. Bram kembali ke ruangannya yang luas dan mewah, namun kini terasa dingin dan mengancam. Ia menatap keluar jendela, ke gedung-gedung lain, merasa terisolasi dan dikhianati. Paraniwanya semakin menjadi-jadi. Ia yakin 100% ini adalah ulah Hario yang berhasil bersekutu dengan pemegang saham misterius itu. Seluruh energinya ia fokuskan untuk mencari cara menjatuhkan Hario, menyusun daftar dosa-dosa Hario untuk dibongkar saat RUPSLB nanti. Pikirannya begitu sibuk merancang perang melawan musuh yang salah, hingga ia sama sekali tidak pernah mempertimbangkan sumber ancaman yang sesungguhnya. Wanita pendiam yang setiap malam masih bertanya padanya, "Mas, mau makan malam apa?" Saat Bram sedang berjibaku dengan neraka korporatnya, neraka pribadi Ibu Wati datang dalam sebuah amplop coklat tebal yang diantar oleh kurir bersepeda motor. Karena dikirim melalui surat tercatat, Ibu Wati harus menandatanganinya sendiri. Ia membukanya dengan santai, mengira itu mungkin penawaran kartu kredit lain atau katalog. Namun, kop surat di bagian atas membuatnya tertegun. Tirtayasa O Partners Law Firm. Firma hukum paling disegani dan paling ditakuti di negeri ini. Jantungnya berdebar kencang saat ia membaca isinya. Itu bukan surat, melainkan somasi pertama dan terakhir. Bahasa hukum yang digunakan brutal, lugas, dan tidak menyisakan ruang untuk interpretasi. Surat itu, atas nama klien mereka, Sofia Lestari, merinci utang pokok Ibu Wati sebesar 980 juta rupiah, ditambah bunga dan denda keterlambatan yang membuat totalnya membengkak menjadi lebih dari 1,3 miliar rupiah. Dengan ini kami memberikan peringatan keras kepada Ibu Wati Subianto untuk melunasi seluruh kewajiban tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7x24 jam sejak tanggal surat ini diterima. Mata Ibu Wati terpaku pada paragraf berikutnya. "Apabila dalam jangka waktu tersebut kewajiban tidak dipenuhi, maka klien kami akan menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada gugatan perdata untuk penyitaan aset-aset pribadi Anda dan melaporkan perihal wan prestasi ini kepada media dan komunitas sosial Anda." Gelas yang ada di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Kakinya lemas. Ia merosot ke sofa. Napasnya tersengal-sengal. Ini adalah akhir. Bukan hanya soal uang, tapi juga kehancuran reputasi total. Namanya akan hancur lebur di kalangan sosialita. Ia akan menjadi bahan gosip dan cemoohan. Malam itu, saat Bram pulang dengan wajah lelah dan stres, Ibu Wati menyambutnya dengan isak tangis yang histeris. Ia menyodorkan surat somasi itu dengan tangan gemetar. "Bram, tolong Ibu, tolong." Bram membaca surat itu, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin kelabu. Masalah RUPSLB, masal KPR, dan sekarang, utang miliaran rupiah dari ibunya yang ceroboh. Rasanya seperti seluruh dunia sedang runtuh menimpanya dari segala arah. Dua pilar yang menopang kehidupannya yang nyaman kini retak dan siap ambruk bersamaan. Dalam keadaan putus asa, Bram memutuskan untuk pergi ke kantor keesokan paginya. Ia harus melakukan sesuatu, apapun, untuk menyelamatkan karirnya sebelum RUPSLB. Mungkin ia bisa mencari simpati dari stafnya, atau mencari dokumen yang bisa ia gunakan untuk menyerang Hario. Namun, saat ia melangkah keluar dari lift di lantai 25, ia disambut oleh pemandangan yang membuatnya terdiam. Departemennya tidak seperti biasanya. Beberapa area, termasuk ruang arsip dan server, diberi garis kuning bertuliskan, "Audit in progress, do not cross." Beberapa orang asing berwajah serius dan mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung, sibuk memeriksa dokumen dan menyambungkan perangkat ke komputer-komputer stafnya. Mereka bergerak dengan efisiensi yang dingin. Ini bukan tim audit internal.
Ini adalah tim dari salah satu firma akuntansi, The Big Four, predator puncak dalam dunia audit. Seorang pria berkacamata mendekati Bram. Selamat pagi, Pak Bramantio. Saya Danu dari Kaprasetyo Rekan. Kami ditugaskan oleh kantor pusat untuk melakukan audit investigasi menyeluruh di departemen Anda, efektif mulai hari ini. Audit investigasi? Ulang Bram. Suaranya nyaris tak terdengar. Atas dasar apa? Instruksi langsung dari pemegang saham pengendali, Pak. Sebagai persiapan untuk materi RUPSLB, jawab Danu dengan datar. Kami mohon kerja sama Anda. Untuk sementara, kami perlu menyalin data dari hard drive komputer Anda dan kami perlu mengajukan beberapa pertanyaan mengenai laporan pengeluaran Anda selama 2 tahun terakhir di ruang rapat. Seluruh departemen menyaksikan saat pemimpin mereka, sang direktur yang angkuh, digiring ke ruang rapat berdinding kaca seperti seorang pesakitan. Di dalam, Danu dan timnya menyajikan satu persatu bukti yang telah dikumpulkan Arya dan Rina, klaim makan malam fiktif, perjalanan golf di akhir pekan, tagihan butik ibunya. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan tajam dan tepat sasaran. Bram mencoba membela diri, tapi kata-katanya terdengar lemah dan tidak meyakinkan di hadapan data yang tak terbantahkan. Pada titik ini, ia yakin 100%. Ini adalah serangan total dari Hario, yang entah bagaimana berhasil meyakinkan pemegang saham untuk mendanai pembantaian korporat ini. Sore itu, Bram duduk sendirian di kantornya yang terasa asing. Para auditor sudah pergi, namun hawa dingin mereka masih tertinggal. Di layar komputernya, notifikasi RUPSLB masih menyala. Di benaknya, wajah ibunya yang ketakutan dan surat somasi itu terus berkelebat. Ia benar-benar sudah terpojok, terjebak, dikhianati dari segala arah. Ia pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Di sana, Alena menyambutnya dengan senyum lembut yang biasa. "Mas, kamu kelihatan lelah sekali," katanya, menyodorkan segelas air putih dingin. "Ada masalah di kantor?" Bram menatap wajah istrinya yang tampak polos dan penuh perhatian, dan ia merasa sedikit kelegaan. Setidaknya, di tengah badai ini, ia masih punya satu pelabuhan yang tenang. Satu orang yang tidak tahu apa-apa dan berada di pihaknya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pelabuhan tenang itu adalah pusat dari badai yang sedang menghancurkan hidupnya. Ruang rapat Dewan Direksi di lantai 30 Nusantara Tower terasa dingin, bukan karena pendingin udara, melainkan karena ketegangan yang pekat. Meja mahoni panjang yang mengilap memantulkan wajah-wajah cemas dari para direktur dan komisaris. Mereka duduk tegap di kursi kulit mereka yang mahal, namun kegelisahan terpancar jelas dari mata mereka. Bram duduk di antara mereka. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia mengenakan setelan terbaiknya, berusaha menampilkan topeng kepercayaan diri yang sudah retak. Semalaman ia tidak tidur, menyusun strategi dan menyiapkan setumpuk dokumen yang ia yakini sebagai dosa-dosa Hario, rivalnya. Inilah satu-satunya kesempatan yang ia miliki, menyerang lebih dulu sebelum diserang. Rapat dimulai. Ketua Dewan Komisaris, seorang pria tua yang bijaksana, membuka rapat dengan formalitas yang kaku. Setelah beberapa agenda pembuka, ia sampai pada agenda utama. Sesuai dengan undangan, katanya, suaranya yang berat memenuhi ruangan. Kita akan masuk ke agenda pertama, evaluasi kinerja direksi. Untuk memulai, kami akan memberikan kesempatan kepada perwakilan dari pemegang saham pengendali, PT Warisan Cipta Kencana, untuk menyampaikan pandangannya. Semua mata tertuju pada pintu utama ruang rapat. Bram menahan napas, menunggu sosok lawannya muncul. Ia membayangkan seorang konglomerat tua yang kejam atau seorang investor asing yang agresif. Pintu terbuka, dan yang melangkah masuk adalah Pak Tirtayasa. Bram tertegun. Pak Tirta, pengacara keluarga Alena yang sederhana itu? Pria yang ia temui saat menandatangani perjanjian pranikah dan beberapa urusan warisan kecil istrinya? Apa yang dilakukannya di sini? Pak Tirtayasa mengangguk sopan pada dewan, lalu berdiri di podium. Ia tidak membawa setumpuk dokumen tebal, hanya sebuah tablet tipis. Tanpa basa-basi, ia menampilkan slide pertama di layar raksasa di dinding. Judulnya,
Analisis kinerja dan kepatuhan, Divisi Operasional. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Suara Pak Tirtayasa tenang, namun setiap katanya memotong keheningan seperti pisau bedah. Selama 2 tahun terakhir, kami telah melakukan observasi pasif. Hari ini, kami akan menyajikan hasilnya. Slide demi slide ditampilkan dengan presisi yang mematikan. Grafik yang menunjukkan stagnasi pertumbuhan di divisi BRAM. Salinan laporan pengeluaran yang sudah ditandai dengan pulpen digital merah. Klaim fiktif, penyalahgunaan fasilitas, tidak sesuai kebijakan. Log GPS mobil dinas yang menunjukkan ratusan perjalanan pribadi di akhir pekan. Tagihan dari butik-butik mewah atas nama Ibu Wati. Pak Tirtayasa tidak perlu menuduh. Data yang berbicara untuknya. Akumulasi kerugian tidak langsung yang disebabkan oleh inefisiensi dan penyalahgunaan fasilitas ini, lanjut Pak Tirtayasa, menampilkan slide terakhir yang berisi angka-angka mengerikan, diperkirakan mencapai miliaran rupiah, belum termasuk kerusakan reputasi dan penurunan moral staf. Bram ingin berteriak, ingin membela diri, tapi mulutnya terkunci. Dokumen-dokumen serangan baliknya terhadap Haryo kini terasa seperti mainan anak-anak dibandingkan dengan bukti-bukti tak terbantahkan yang dipaparkan di hadapannya. Haryo, yang duduk di seberang meja, menatapnya bukan dengan ekspresi kemenangan, melainkan keterkejutan dan sedikit rasa kasihan. Pada saat itulah Bram sadar. Ini bukan ulah Haryo. Musuhnya adalah orang lain. Seseorang yang jauh lebih kuat, lebih teliti, dan sama sekali tidak terlihat. Ketua Dewan Komisaris berdeham. Terima kasih, Pak Tirtayasa. Mengingat bukti-bukti yang sangat memberatkan ini, saya mengusulkan mosi tidak percaya terhadap kinerja Direktur Bramantio Adiwangsa. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Satu persatu tangan terangkat, termasuk tangan Haryo. Mosi disetujui secara aklamasi. Dengan ini, Bapak Bramantio Adiwangsa diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Operasional, efektif segera, kata Ketua Dewan. Tim keamanan akan mendampingi Anda untuk mengemasi barang-barang pribadi. Kartu akses Anda telah dinonaktifkan. Dunia Bram runtuh. Diberhentikan dengan cara seperti ini adalah hukuman mati dalam karirnya. Dengan kaki yang terasa seperti jeli, ia bangkit dari kursinya. Saat ia berjalan keluar dari ruangan itu, tak ada satupun orang yang menatap matanya. Ia benar-benar sendirian. Di koridor yang sepi, keputusasaan total melandanya. Dalam kepanikan terakhir, ia melakukan satu hal yang selalu ia lakukan saat terpojok. Ia menelepon ibunya. "Bu," bisiknya di telepon. Suaranya pecah. Semuanya hancur. "Bu, aku dipecat. Mereka mengusirku." Amarah Ibu Wati meledak seperti gunung berapi. Putranya, kebanggaannya, direktur hebatnya, dipecat, diperlakukan seperti penjahat, tidak bisa diterima. Dengan mengabaikan masalah utangnya sendiri, ia memesan taksi dan melesat menuju Nusantara Tower, siap untuk melabrak siapapun yang telah menghancurkan anaknya. Ia tiba di lobi yang megah itu seperti badai. Rambutnya sedikit acak-acakan. Wajahnya merah karena amarah. Ia langsung menuju meja resepsionis. "Saya mau bertemu Dewan Komisaris. Sekarang juga," tuntutnya. Suaranya melengking. Resepsionis muda itu tampak terkejut. "Mohon maaf, Bu, Ibu ada janji." "Janji?" "Anak saya, Bramantio, baru saja dipecat secara tidak adil. Saya mau bicara dengan orang yang bertanggung jawab," teriaknya, tidak lagi peduli pada tatapan orang-orang di sekelilingnya. Karyawan yang hendak pulang berhenti melangkah, mulai berkerumun dari kejauhan, menyaksikan drama yang tak terduga itu. 2 petugas keamanan mendekat dengan sigap. "Bu, mohon tenang. Mari kita bicarakan ini di samping agar tidak mengganggu yang lain." "Jangan sentuh saya," hardik Ibu Wati. "Kalian semua tidak tahu siapa saya." "Panggil Bram. Panggil bos kalian." Lobi yang biasanya elegan itu kini riuh oleh suara histerisnya. Ia menjadi pusat perhatian, tontonan yang memalukan. Saat itulah, sebuah denting pelan terdengar dari barisan lift eksekutif.
Pintu berwarna perunggu itu terbuka dengan anggun. Dan Alena melangkah keluar. Waktu seolah berhenti. Ini bukan Alena menantu yang biasa mereka lihat sekilas. Wanita dengan blus sederhana dan senyum patuh. Ini adalah Alena yang lain. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna putih gading yang dipotong sempurna, menonjolkan posturnya yang tegap. Rambutnya yang biasa diikat ekor kuda kini ditata dalam sanggul modern yang elegan. Riasannya tajam dan tegas, menonjolkan tulang pipi dan matanya yang kini memancarkan cahaya dingin yang berkuasa. Ia didampingi oleh Pak Tirtayasa di satu sisi, dan dua pengawal pribadi berbadan tegap di sisi lain. Auranya begitu kuat hingga keheningan menyebar di seluruh lobi. Ia berjalan perlahan, derap sepatunya yang mahal menggema di lantai marmer, berhenti tepat di depan Bram yang baru saja tiba di lobi dengan wajah pucat, dan Ibu Wati yang ternganga kaget. "Kamu?" pekik Ibu Wati, pulih dari keterkejutannya. "Sedang apa kamu di sini? Jangan-jangan ini semua gara-gara kamu, perempuan sial pembawa bencana." Alena menatap mertuanya. Tatapannya tenang namun menusuk hingga ke tulang. "Saya di sini," jawab Alena. Suaranya jernih, tenang, dan terdengar oleh setiap orang di lobi yang hening itu. "Karena ini semua adalah milik saya." Sebuah keheningan total yang syok menyelimuti lobi. Ibu Wati tertawa. Tawa yang terdengar gila. "Milikmu? Jangan mengigau kamu." "Nusantara Tower ini," lanjut Alena, mengabaikan tawa itu. "Perusahaan tempat putra Anda bekerja. Bahkan apartemen yang Anda tinggali. Semuanya adalah bagian dari aset Wijoyo Corporation. Dan saya, Alena Kirania Wijoyo, adalah pemiliknya." Pak Tirtayasa melangkah maju sedikit. "Semua dokumen legal bisa kami tunjukkan jika diperlukan." Wajah Ibu Wati berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ia menatap Bram, mencari sanggahan, tapi putranya hanya berdiri membeku. Mulutnya terbuka tanpa suara. Ia akhirnya mengerti. Semuanya terhubung. "Putra Anda dipecat karena ia tidak kompeten dan terbukti menyelewengkan dana perusahaan," kata Alena. Nadanya tetap dingin. "Dan Anda, Bu Wati, saya tahu tentang utang Anda pada Sofia Lestari. Kepanikan Anda bukan karena nasib putra Anda, tapi karena sumber uang Anda untuk membayar rentenir sudah ditutup." Setiap kata adalah pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa harga diri Ibu Wati di depan umum. Alena kemudian menoleh pada kepala keamanan gedung, pria yang sama yang dulu memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Alena. "Pak Kepala Keamanan," panggil Alena dengan otoritas penuh. "Tolong, antarkan Bapak Bramantio dan Ibu Wati keluar dari gedung saya. Pastikan mereka tidak pernah kembali." Momen itu adalah cerminan sempurna dari kejadian di koridor beberapa minggu lalu. Namun kini, peran telah berbalik total. Dengan wajah pucat dan penuh hormat, kepala keamanan itu mengangguk. "Siap, Bu Alena." Dua petugas keamanan, yang dulu diperintah Ibu Wati, kini dengan sopan tapi tegas berdiri di samping Bram dan Ibu Wati. "Mari, Pak, Bu." Seperti dalam mimpi buruk, keduanya digiring melintasi lobi, melewati lautan wajah-wajah yang menatap mereka dengan campuran keterkejutan, cemoohan, dan kepuasan. Kejatuhan mereka tidak terjadi di ruang rapat yang tertutup, melainkan di panggung publik yang paling brutal. Saat Bram dan Ibu Wati didorong keluar melalui pintu kaca putar, rasanya seperti mereka terlempar ke planet lain. Kilau kemewahan lobi berganti dengan panas dan bisingnya jalanan Jakarta. Mereka berdiri di trotoar, tersesat dalam puing-puing kehidupan mereka yang baru saja hancur berkeping-keping. Berita tentang drama di lobi menyebar lebih cepat dari api melalui grup-grup WhatsApp kantor. Dalam hitungan menit, seluruh karyawan tahu siapa Alena sebenarnya. Kisah tentang bagaimana ia dipermalukan oleh mertuanya sendiri beberapa minggu lalu kini menjadi legenda, dan kejatuhan Bram serta ibunya menjadi epilog yang memuaskan. Saat Ibu Wati tiba di rumah dengan lunglai, mimpi buruknya berlanjut. Di depan apartemen, sebuah sedan hitam telah menunggunya. Dua pria berpenampilan rapi namun berwajah keras keluar dari mobil. "Ibu Wati Subianto?" tanya salah satunya, senyumnya tidak ramah. "Kami dari firma hukum yang mewakili Ibu Sofia Lestari.
Kami di sini untuk mendiskusikan jadwal pembayaran Anda yang sudah sangat terlambat. Dunia Ibu Wati menjadi gelap. Kehancuran sosialnya kini datang untuk menagih secara langsung. Di tempat lain, Bram menerima 2 email hampir bersamaan. Yang pertama dari HR, memberitahukan bahwa karena ia dipecat atas dasar pelanggaran berat, ia tidak berhak atas pesangon apapun. Yang kedua adalah notifikasi resmi dari firma hukum Tirtayasa O Partners. Sebuah gugatan perdata sedang didaftarkan atas namanya untuk menuntut pengembalian seluruh dana perusahaan yang telah ia selewengkan. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan kini menghadapi kebangkrutan personal. Ia merosot di kursi kafe tempatnya terdampar, menatap kosong ke jalanan. Sementara itu, di kantor barunya, bekas ruangan Bram yang kini sedang dirombak total dengan desain interior yang lebih modern dan feminin, Alena duduk dengan tenang. Di hadapannya, tergeletak setumpuk dokumen yang memerlukan tanda tangannya. Ia mengambil satu dokumen dari tumpukan paling atas. Judulnya, Surat Kuasa Pengajuan Gugatan Cerai. Tanpa ragu, ia membubuhkan tanda tangannya yang tegas di atas meterai. Itu bukan tindakan balas dendam, melainkan sebuah tindakan pembebasan. Sebuah pemotongan tali terakhir yang mengikatnya pada masa lalunya yang penuh kepura-puraan. Babak lama telah ditutup. Tirai telah turun. 6 bulan kemudian, Wijoyo Corporation terasa seperti perusahaan yang terlahir kembali. Di bawah kepemimpinan langsung Alena sebagai CEO, perusahaan bergerak lebih lincah dan inovatif. Proyek optimalisasi logistik proaktif, ide yang dulu ia tuangkan di atas kertas serbet, kini telah diluncurkan dan menjadi standar baru di industrinya, menuai banyak penghargaan. Rapat-rapat yang dipimpin Alena selalu efisien, penuh dengan ide-ide cemerlang, dan bebas dari politik kantor yang dulu merajalela. Nasib Bram dan ibunya sesekali masih terdengar. Melalui obrolan staf, Alena mendengar bahwa Bram kesulitan mendapatkan pekerjaan. Namanya sudah masuk daftar hitam di kalangan para headhunter. Reputasinya sebagai direktur yang tidak kompeten dan dipecat secara tidak hormat telah menyebar luas. Tentang Ibu Wati, Pak Tirtayasa pernah memberinya laporan singkat. Ia terpaksa menjual semua aset pribadinya yang tersisa, perhiasan, tas, bahkan apartemen kecil warisan orang tuanya, untuk membayar utangnya pada Sofia. Kini ia hidup dalam kesederhanaan yang sesungguhnya, bukan lagi kesederhanaan palsu yang dulu selalu ia cemooh. Lingkaran sosialitanya telah lama mengucilkannya, menganggapnya sebagai cerita peringatan. Keadilan, bagi mereka, bukanlah hukuman penjara, melainkan konsekuensi alami dari pilihan hidup mereka. Alena sendiri telah menemukan ritme barunya. Perceraiannya selesai dengan cepat. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya, namun juga tidak memamerkannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, tegas, namun adil. Pagi itu, ia berdiri sendirian di depan jendela kaca raksasa di kantornya yang terletak di sudut gedung, kantor yang sama tempat Bram dulu bertahta. Dari sini, ia bisa melihat seluruh kota terbentang di hadapannya, berkilauan di bawah cahaya matahari pagi. Ia menyesap kopi hitamnya, kopi yang ia buat sendiri di pantry kantor, bukan karena ia harus, tapi karena ia suka. Sebuah senyum tipis yang tulus, bukan senyum topeng, terukir di bibirnya. Ia tidak merasakan kebencian atau kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, seutuhnya. Matahari terus naik, cahayanya keemasan. Itu adalah fajar yang baru. Dan kali ini, fajar itu adalah miliknya. Nah, begitulah akhir dari kisah Alena merebut kembali tahta dan harga dirinya. Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Seandainya setelah setahun Bram dan ibunya datang memohon maaf dengan tulus, apakah Alena harus memaafkan mereka? Komen di bawah. Tim memaafkan atau tim JANGAN beserta alasanmu. Aku tunggu pendapat kalian.